Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mohon pisan Bang Adel. Iya. Saya 3 kali dengan hari ini ya ke sini. Sementara Bang Adel di Majelis Sastra paling sering bantuan saya. Karena Majelis Sastra itu sudah 13 tahun. Ini acara 12 tahun ya? Sama sih. Sama ya? 12. 13 sama. Cuma Ya. Beda bulan. MSB unggul, beda bulan. Beda bulan. Sederhana. Ya, saya harapkan di kawan-kawan juga bisa mendirikan ini telepon orangnya Sampai lah misi penting kan di Siti IKN. Malik, halo. Yuk di mana? Ya di Jero. Oh, ada Malik di. Oh, kan Malik. Tapi dia punya ini ya. Boga ya tuh peduli lindungi. Ku ada di sampun. Ieu deket satpam diharapkeun ya. Kayak ku ada kadinya. Ayo ku ada. Ya, kayak ada kadinya. Salah parkir setelah itu di Sikapunung. Apotek apa itu di depan deh? Kimia Farma. Ya, kawan-kawan, apa yang namanya diskusi ini kan sangat penting ya. Dulu saya kuliah di Fakultas Usuluddin. Oh, sama. Jurusan filsafat. Oh, tentang gitu. Kemudian pindah ke perbandingan agama. Jadi saya menulis sejak 3 SD, 3 SMP. 3 SMP itu sudah dimuat puisi di Suara Karya dan honornya itu 5.000. 5.000 itu bisa pakai ke Pangandaran 3 hari. Karena ongkos ke Pangandaran itu Bandung Pangandaran itu 800 perak. Zaman 80-an itu Kang ya? Ya, SMP lah, SMP 83, 84 lah. 44. Nah, kalau Pak Kunto Wijoyo sebetulnya awalnya menulis prosa dulu. Menulis cerpen, menulis hal-hal yang berkaitan dengan prosa. Kemudian dia menulis puisi itu ketika berada di Belanda, baru menulis puisi. Artinya, seseorang biasanya menulis itu puisi dulu. Puisi dulu, baru ke prosa. Saya nulis puisi dulu, baru ke cerpen, baru kemudian saya lulus kuliah itu 91 jadi wartawan sampai hari ini. 91 tahun lahirnya. Belum. Ini dulu Malik. Klik, Kan itu kan dia sama. Kita kan pengambil lingkaran aku cinta pada bodoh. Ini Bapak Malik, Dosen juga beliau. Pak dosen sastra kebetulan, dosen bahasa. Dan kita ASC pernah ke sana ada ke tempat Uninus Oh, 2020. Udah sama ini. Dosen, Sanes ya. tapi dosen yang sangat murtad karena belum pernah mengundang saya ke sana. Jadi barang siapa yang perguruan tinggi yang tidak mengundang saya bahwa murtadun. Itu murtad. Kemarin itu iklan sebutan DC tadi. Join panggung bagian. Jadi kenapa menulis itu harus apa tadi Misi profetik gitu misi ya. Misi kenabian, bahkan kemudian ada yang menyebutkan sastra sufi, puisi Islami dan lain sebagainya. Saya juga tidak mengerti apa yang disebut sastra sufi, puisi Islami. Yang jelas sebuah karya sastra baik itu puisi maupun cerpen itu religiusitasnya akan terasa oleh seseorang ketika karya sastra itu mendalam gitu ke dalam diri kita. Misalnya saya misalnya menulis puisi Kangen judulnya.
bahkan angin pun kusangka dirimu hanya segitu. Itu ditulis 3 bulan. Ketika ada orang yang membaca begitu, kata Pak Malik itu anjing aing pisan eta mah. Itu puisi itu mengandung religiusitas, mengandung sifat kenabian. Tapi mungkin kalau kata Mang Adel, puisinya butut, artinya puisi itu jelek. Itu kebenaran sastra. Ya, benar. Itu sastra. Jadi sastra itu tidak jangan mengatakan puisi saya halus ya. Kalau cerpen saya halus. Tidak seperti itu, tergantung orang yang membacanya apakah kena atau tidak pada diri sendiri. Jadi kalau mau boleh saya hire gitu ya. Religiusitas itu sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang menggairahkan. Misalnya Wika Salim goyangannya indah, Wika Salim goyangannya religius. Jadi jangan ditanggapi itu ya, humor aja. Ya, Dewi Persik goyangannya heboh, goyangan Dewi Persik religius. Artinya membawa kesan yang bagus itu buat seseorang. Tapi bagi saya goyangan Persik jelek ya, tidak menjadi apa. Itulah karya sastra. Saya menulis cerpen itu memang selalu di setiap orang sebetulnya ya, dan bebas orang menulis cerpen itu apakah mau judulnya dulu atau isinya dulu, bebas. Kalau ada orang yang mengatakan berbagai banyak teori, menyebutkan bahwa teori menulis itu begini-begini, ini hanya menunjukkan bahwa orang itu sedang balaga gitu. Wah, ini jagoan. Kecuali dosen ya, dosen harus begitu. Dosen harus begitu. Dosen harus rinci begitu. Cerpen Bubur Ayam yang saya tulis di Pikiran Rakyat itu diilhami oleh cerita Pak Opik Dalang. Opik Dalang itu bercerita ke saya tentang adik kakak yang sedang yang pasea ketika mempersoalkan bubur. Sudah bacakan ya tadi bubur. Tapi kemudian saya transfer cerita itu menjadi sebuah cerpen dan nama kemudian rumah sakitnya juga berbeda. Kemudian ada cerpen saya misalnya tentang curanrek yang dimuat di Pikiran Rakyat Tribun. Itu nama tokohnya Malik, Bapak Malik. Pak Mukti, Bapak siapa lagi ya? Sapei dan sebagainya, Sapei. Itu kemudian akhirnya yang melakukan curanrek ini dipenjara karena melakukan pencurian korek api. Curanrek. Ya, itu Pak Malik. Asa kebenerannya sih. Asa kebeneran datang. Parah. Kemudian cerpen secangkir kopi dan kartu remi. Itu juga kisah-kisah nyata, nama-nama tokohnya. Jadi sastra itu ditulis oleh seseorang, biasanya orang yang sesuai dengan lingkungan yang ada. Misalnya sebuah lagu diciptakan oleh Rhoma Irama, itu sesuai dengan keberadaan Rhoma Irama di mana saat itu berada. Dia berdakwah karena dia berada di lingkungan pesantren atau di lingkungan yang lebih beragama. Orang yang menulis lagu Cinta Satu Malam, indahnya itu pasti berada di lingkungan lain, di tempat sesuatu yang disebut saritem, ya, saritem. Pasti di ya. Jadi menulis itu kalau kata Kunto Wijoyo itu harus syarat pertama menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis. Maka saya akan menyebutkan kitab Ta'lim wa Muta'lim yang pernah ngaji Muta'lim. Nah, santai dong. Jambi. Iya. Dari Jambi kan? Kantor swasta.
Jambi. Jambi dari Oh, Jambi. Jambi. Kerinci. Lagi Batanghari. Ya. Sungai Batanghari. Oh, Batanghari. Saya pernah di sana sama Ahda Imran. Biasa ngaprak. Nggak pernah. Pernah baca puisi di siapa? Di dalam kitab Ta'lim Ta'lim disebutkan lantana lima ila bisitatin ya, gitu ya. Jadi tidak akan mencapai seorang kepada suatu tujuan yang dituju oleh kita. Misalnya seorang yang menjadi politikus, menjadi dosen, menjadi penyiar, menjadi penyair, apapun lah, menjadi apapun kecuali 6 syarat. Ini tidak berurutan ya. Dakain yang pertama harus cerdas. Cerdas memahami persoalan yang ada, persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kalau tidak cerdas, seorang itu kan menulis sastra itu kan berkaitan dengan intelektual. Jadi seorang tidak akan pernah menulis sastra dengan baik kalau intelektualnya tidak tinggi, tidak cerdas. Artinya seorang yang menulis puisi dan menulis prosa itu orang yang cerdas. Meskipun dosen atau S3, kalau tidak cerdas mah ya bisa menulis puisi nggak bisa. Kalau Pak Malik bisa, kalau Pak Malik bisa. Ya apalagi kalau dia sedang putus cinta, baru bisa menulis, kan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, wahirsin harus kasafrem itu apa ya bahasa Indonesianya? Passion ya, semacam passion. Oh, resep. Senang bergairah dengan persoalan yang ada. Misalnya seorang politikus senang mengotak-atik persoalan, seorang budayawan senang dengan ini dengan itu. Artinya harus senang dengan apa yang sedang dia geluti. Seorang insinyur tentunya senang dengan persoalan yang berkaitan dengan insinyur. Kemudian wastibarin harus sabar, apalagi menulis ya. Kadang-kadang orang tidak sabar untuk menulis. Misalnya menulis puisi atau cerpen. Itu biasanya tiba-tiba saja sudah merasa wah ini puas, orang halus. Tidak boleh begitu. Artinya tulisan itu harus diendapkan dulu, bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa berpuluh-puluh tahun, kemudian menjadi novel atau cerpen atau puisi. Harus sabar menulis itu, jangan terburu-buru puas. Kemudian wadu malin harus mempunyai harta kekayaan, paling tidak harta kekayaan itu berupa kecerdasan berpikir. Kalaupun mau menulis persoalan cinta mungkin harus punya kabogoh, kemudian harus punya modal mentraktir bakso minimal. Itu malin harta itu tidak cukup dengan uang saja, dengan materi saja. Artinya dumali itu harta yang kita miliki itu bisa pengetahuan dan sebagainya. Kemudian wairsadin yang kelima itu harus irsad, harus ada petunjuk, harus ada diskusi. Kayak gini. Ya, kalau sebuah karya didiskusikan. Kemudian tadarus puisi, misalnya ini puisi kamu jelek, ini cerpen kamu jelek. Kemudian orang memberitahu kita bahwa puisi kita atau cerpen kita jelek, kemudian kita harus berpikir lagi bagaimana supaya bagus. Karena kalau puisi atau karya cerpen, karya sastra yang lainnya dipuji terus, itu bahaya. Kalau wah cerpen kamu bagus, puisi kamu bagus, bahaya, akan menjadi yang bagus. Bagus, jerok. Kalau orang komentar. Dan yang terakhir waktu zamanin itu panjang. Tidak. Saya nulis puisi di Facebook sekali, ini saya penyair dong. Saya nulis cerpen sekali di Facebook, saya cerpenis. Enggak seperti itu. Dan itu harus diuji dengan tulis zamanin, harus panjang banget. Kalau kata Kang Sirjamnya harus berdarah-darah. Mengikuti diskusi seperti ini,
nonton dangdut, pergi ke tempat hiburan malam. Wah, kudu segala diacak pengalaman puitis seperti itu. Saya pikir itu yang disebutkan Kunto Wijaya juga seperti itu, kesimpulan dari 6 itu menjadi 3. Yang penting menulis, dan jangan takut menulis itu orang sering salah, menulis nggak usah takut salah. Yang penting kita menulis, apa yang kita tuliskan itu menjadi sejarah bagi diri kita paling tidak, seperti itu. Minimal kalau kita bisa menulis di blog dan lain sebagainya, ya dibaca ku incu urang, dibaca ku anak urang, dibaca ku pengajian pengikut kita hanya mungkin 10 orang juga mereka membaca. Followers. Ya, follower kita hanya 10 orang. Dan yang penting kan menulis itu adalah mencatat sejarah. Mencatat diri kita, mencatat lingkungan, yang penting itu. Dan pengaruhnya kemudian kalau dibaca orang lain ada sifat yang mendalam tadi, ada sastra yang religiusitas menancap mendalam pada diri pembacanya. Saya pikir itu saja dulu. Wih, ya. Sudah memaparkan. Silakan teman-teman, ada yang ingin berkomentar menanggapi. Silakan. Kalau dari Sugagi, ingin baru baca aja ya. Ya memang betul, semua penulis adalah pada awalnya adalah pembaca yang baik. Nah kan, ya kan sama Akang kan disebutin kan kalau misalkan banyak dipuji itu kan ada bahayanya. Nah bahayanya itu seperti apa, Kang? Ya kita maksudnya kan, ya kan kayak misalkan aku nih punya buku dikenal banyak orang, karya-karya aku gitu kan misalkan. Terus karena saking banyaknya yang laku, akhirnya orang tuh nganggapnya wah ini gila terbaik banget, karya-karya the best itu kan. Kan tadi kan udah disebutin bahayanya kan bahaya itu apa aja kan yang namanya membuat aku tuh kayaknya mau bikin buku ini atau gimana. Ya, bahayanya pertama kali itu umum. Yang kedua tidak benar. Misalnya siapa yang penulis di film Habibur Rahman, cinta. Sebelum Ayat Cinta apa? Itu mas sesudahnya. Habibur Ini Rahman As-Saraji. ada sebuah novel yang terkenal difilmkan, itu dia menulis lagi novel yang sama, itu larinya ke situ aja. Jadi akhirnya menjadi tidak baik. Artinya tidak ada kritikan dari seseorang dan tidak berpikir bahwa karya mereka itu, karya dia itu bagus. Karena Pelangi gitu. Mas Pelangi? Mas Pelangi, betul, Mas Pelangi. Ada Irata ya? Andrea ya. Itu menulisnya akhirnya menulis novel ya tidak beranjak. Gitu-gitu aja. Ya, gitu aja karena merasa diri jagoan, merasa diri banyak diterjemahkan ke bahasa asing, dan dia sampai hari ini kan penulis-penulis yang terkenal yang lama hidupnya itu pertama dia tidak sombong, akhirnya tetap dalam kereguhan dengan tawadu dan sebagainya. Kemudian ayat-ayat cinta juga kadi-kadi walaupun itu berbicara soal agama, tapi kayaknya kemajuan kadi-kadi. Jadi seolah-olah kayak stuck gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayak apa nih, orang mah kalau nonton filmnya kan pasti terharu gitu kan, tapi kalau misalkan baca buku itu kayak gimana lagi gitu kan. Ini sebuah karya novel, bisa novel itu jelek kemudian setelah difilmkan jadi bagus. Ada yang novel itu bagus setelah difilmkan jadi jelek. Bumi Manusia
itu bagus sekali karya Frank, tapi sudah Dolken, difilmkan Deputy Dolken. Oh. Kayak itu juga kan dari kalau film luar kan ya tau lah Harry Potter. Ya. Harry Potter kan segitu tebalnya novel tapi begitu di filmnya ya biasa wae. Ya. Nah, gitu. Jika rolling itu. Karena beda lagi visual dengan bacaan. Stephen King juga. Oh, Stephen King. Ya, Stephen King. Dan Brown gitu. Tapi dan lumayan Karena ada basic penulisan ini, skenario kan itu. dipikir-pikir ya. Iya. Baca Science fiction. Iya, karena kan dirubah semua. Sarah itu batur mah. Ya, Ini namanya sok halus. halus badan. Pebi sebutnya. Mau nanya kan, Pebi dari mana, Pep? dari Bandung, asalnya Kalimantan kan. Nah, gitu. Sekarang ngajar di mana biar Kang Maton? SMA BPK Oh. di Paskaliki. Guru sejarah. Ini kan mau nanya kan, sebuah novel yang baik itu, apakah novel tersebut itu mesti bikin pembacanya kan? Dalam artian nggak bisa ditebak, atau gimana ya kan? Menurut Akang. Ya, ada pertanyaannya. Ada dua, kalau di dalam puisi itu kan ada dua macam tipe, ada puisi mimbar, ada puisi kamar. Kalau puisi mimbar itu puisi yang meledak-ledak, yang sekali baca orang akan mengerti. Tapi kalau puisi mimbar itu biasanya tidak dimengerti karena itu persoalan pribadi biasanya. Kamar. Penyair itu memukainya sendiri. Itu putus cinta, tulis puisi, pembukuan, tulis puisi. Diselingkuhi. Ya, Telikung. begitupun dengan novel. Ada yang menjelma, ada yang tidak. Seperti Kunto Wijoyo yang tadi dibacakan itu tidak alurnya jelas. Kemudian novel seperti Afrizal Malan misalnya menulis itu hese dipahaminya. Beda dengan Bumi Manusia. Nah, bagus atau tidaknya novel tersebut tergantung seseorang yang membaca, apakah religiusitasnya masuk ke dalam diri kita atau tidak, atau dipahami atau tidak. Banyak orang yang membaca novel karena saking gampangnya bisa berulang-ulang membacanya. Bisa berulang-ulang seperti baca novel ini karena dapat dipahami, tapi bisa berulang-ulang dibaca. Tapi ada yang novel susah diulang-ulang tidak baik. Itu bukan berarti tidak baik, tapi mungkin saja di situ ada nilai-nilai filsafatnya, ada hal yang lain yang disembunyikan. Mana kan kalau di novel itu kan sebenarnya kan tokohnya kan dewasa ya gitu kan. Nah, kalau misalkan di novel itu ternyata itu pertama ya, itu yang pertama itu pakai nama orang, nama anak asli gitu. Ada ini kan Kembali gak sih? Dicepet. begitu ditulis ada ini maksudnya nama dia ditulis di sini ada sama saya gitu kan. Nah, itu ada rasa takut gitu bahwa ini di buku ini misalkan si Kang Adeo kan aslinya kan bagian sastra, tapi misalkan saya bikin buku tentang apa, misalkan si Kang Adeo tuh baru Bang Hor lah gitu kan. Bang Hor sok mau kotak kamar. Tahu aja. Apakah benar? Nah, sebenarnya mah kamu mau contoh. Ini kalau orang kan gitu. Sok mau kotak kamar dan apa sih? Memoir itu. Memoir. Itu tergantung tokoh itu merasa terhibur nggak dengan Kang Malik we kan contoh Saya terdekat. tanya Pak Malik dulu. Pak Malik itu di cerpen pencurian korek api itu di penjara. Dia kasus sidang. Merasa tersinggung nggak? Karena sebetulnya sebelumnya Kang Yusuf Mudiana naskah drama ada nama saya. Tokohnya antagonis. Di Antagonis wae. naskah drama saya tuh jadi penjahat.
Jadi saya tuh sudah kebal, jadi sudah Identik atau kemana? identik. Padahal ketemu pagar aja. Setiap main drama, saya tidak pernah main protagonis. Sok, saya mau main jadi kaum kafirin, namun di naskah. Nggak mau Islam beneran. Kamu gabirin. Di King Lear saya main jadi pembunuh berdarah dingin. Kayak kumaha teh. Padahal bodoh aja. Matak sudah. Jadi kayak begitu teh saya mah. Bangsa tuh. Kayaknya saya mah di panggung dibacakan di Taman Budaya. Cek saya. Jadi kayak begini. Tapi ini sebetulnya mah lebih kepada karena mengapa berani? Karena kawan dekat. Oh iya. Ya. Kan di Pageluburan. Karena udah deket, Kang ya. Isep, Saya bilang Kiai Marto. deketan. Jadi ada hal-hal yang begini maksudnya. Ini cara aman. Mungkin kalau bukan ke saya tidak apa-apa, bisa jadi masalah. Tapi karena misalnya diparodikan atau sebetulnya mah dikontradiktifkan. Malik yang tadinya lucu begini, tapi mencoba jadi sebenarnya seorang pencuri yang walaupun korek, tapi sebenarnya dia tuh tetap kejahatan. Dieksploitasi aja. Itu lebih bebas kalau ke teman dekat. Saya sih tidak ada masalah secara pribadi. Karena saya itu karangan kok. Saya bukan orang yang mudah tersinggung. Fiktif. Iya. Gak baper lah, gak baper lah. Ayah nuding dia itu pembunuh atau pemerkosa apa? Cuek. Emang fiksi. Fiksi. Kudu diulah gitu. Saya bukan orang yang ada orang yang ditokohkan marah karena saya bilang, itu percaya tinggal pengarang gitu. Saya pengarang pasti ulang-ulik supaya iya. Jangan terlalu percaya pengarang. Gampang tersinggung gitu. Gara-gara tokohnya dipinjam begini. Kan siapa tahu ya kata, lain kamu. Gak balik. IGR. Jadi santai weh. Santai. Ya tip belakang. Artinya tergantung saya tadi bilang pertama dekat persoalan dengan kita yang dekat. Saya dekat dengan Malik, saya berani menulis itu. Kalau saya tidak dekat, saya namanya Algi, saya tidak kenal tiba-tiba nulis Algi. Oh iya, pembunuhan karakter nanti. Yang tendensius ya maksudnya Tendensius. kalau tadi kan tendensius saya. Dia tahu bahwa dengan begini justru di antara kawan-kawan itu jadi sumber obrolan yang hangat. Di kawan-kawan, si anjir, memang bobo. Jadi korek aja si Malik harus hati-hati nih karena korek pasti bilang terus. Ya, meskipun saya pernah menulis di Pikiran Rakyat Desember 2012, judulnya Pil Pahit. Ini saya menulis Dede Yusuf, Dede Misbah, Rike. Oh ada namanya disebutin? Ada, saya sebutkan namanya. Dia adalah mereka lulusan SMA, kemudian mencalonkan diri menjadi kepala desa masing-masing. Dan akhirnya si Ibu Rike Dia Pitaloka, Dede Yusuf, dan Dede Miswar itu dibunuh oleh Aher. Saya tulis Aher di sini. Tapi dia dalam konteksnya ini mencalonkan diri sebagai kepala desa. Oh iya. Dan Aher itu tukang spanduk, bikin spanduk. Iya. Kalau pemilu kan banyak ya ramai kampanye. Kalian pasti bertanya, kenapa saya membunuh mereka? Mereka berjanji akan membayar sisa hutang kaos dan spanduk Oh, penyoal eta. sehari sebelum Pilkades. Tetapi ketika saya tagih mereka tidak mau membayar, bohong harus dibunuh. Bagaimana mungkin mereka bisa mengikuti desa sama mereka? Oke, wawancara segala macam. Nah tapi ini sih, saya sama Ada sempat ngobrol-ngobrol juga, kita mundur aja segala macam. Karena waktu itu ada pesanan, kan biografi pencitraan. Saya ingin dicitrakan begini. Yang menurut kami tidak elok pencitraannya. Jadi begini kejadiannya. Tahun 49 ketika sedang kita meriuh-riuh. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Dia ingin menggambarkan kami pulang naik pesawat. Saat itu yang naik pesawat itu hanya kalangan borju. Ya Irawati duluan itu. Waktu kita ngobrol, jangan Bu, bahaya ini bisa kena begini. Sebaiknya itu di bagian beberapa. Kita kan mikir untuk kebaikan dia juga. Iya, benar. Kita ingin mencitrakan ya baik, tapi menyembunyikan beberapa yang kemungkinan itu bisa merusak pandangan orang. Dia itu sebagai tokoh tari yang terkemuka, jangan sampai dirusak. Di zaman dia orang kaya apa segala macam. Tapi ternyata ada betapa nggak manusiawi. Di zaman 49 kita lagi dibakar, Iya. boro-boro bunga baju, boro-boro. Saya pulang naik pesawat dari Jakarta, karena memang dia orang kaya. Jangan sebenarnya ada beberapa. Walaupun memang iya. Iya. Terus ada beberapa bagian ya karena menurut dia garis keturunan dari ayah tidak bergengsi ingin dihapuskan. Iya benar, tanya.
Ada beberapa apa? Kita harus tawar-menawarnya agak lama sampai mau mundur. Tapi memang kita penulis itu harus lebih cerdas. Kan kalau biografi itu antara kubu ini harus seimbang gitu, supaya tidak terjadi kesan apa. Karena ada semangat yang diturunkan ke anak ini dari ayahnya, dari ibunya kan? Mengapa dia bentuk ini kan gara-gara didikan ayah ibu. Yang dominan memang ibu. Jadi ayah mau disembunyikan karena ayahnya lahir kurang bergengsi, bukan ningrat, lalu segala macam, jadi itu ada disembunyikan segala macam. Agak memang nulis biografi itu. Berarti memang harus ada ini kan survei dulu. Oh iya. Misalkan, Saya itu mencari titik dulu di mana rumah Irawati Durban tahun 45 itu di dekat sekolah SD ini apa Muhammad 21 dekat Cicahem. Coba lihat dicari, saya cari titiknya ada sefoto-foto, udah nggak ada, udah apa? Dibandingkan dengan foto-foto dulu. Saya wawancara anaknya, udah lama banyak yang disembunyikan di situ. Saya tahu informasi. Berapa bulan? Ini sekitar 8 kalau mas. Tuntas ya, sampai tuntas ya. akses eksklusif berarti ya kan, misalkan masyarakat Amali misalkan bikin autobiografi kayak gitu kan berarti harus harus ada pertama pesanan itu, terus yang kedua ada ini berarti harus ada izin untuk ikut wawancara. Oh iya. Saya kan adik kakaknya itu di Australia di mana. Jadi ketika saya bilang aku mau wawancara kakaknya, oke, dia dari Australia ke sini bisa wawancara. Lalu ada anaknya itu bukan anak kandung. Jadi saya dikasih waktu untuk wawancara di Jakarta. Lalu wawancara kakaknya. Tapi ya itulah karena pesanan itu, si sumbernya itu dia yang milikan. Nah di sini juga harus kreatif. Kita keluar juga mencari. Saya tanya dulu yang sejaman. Saya ngobrol sama Bu Indah Wati Lukman itu kan. Bu Indah Wati Lukman itu teman seangkatannya di Penari Nasional. Saya ngobrol, saya buka arsip, harus buka arsip, buka dokumen, buka segala macam. Karena kalau terlalu percaya pada orangnya, sekali lagi, semua orang yang diwawancara itu pasti punya kepentingan. Dan boleh saja kita menuliskan citra dia, tetapi ada hal sebagai penulis itu kan punya kemerdekaan. Masa begini, kita harus dari dulu dialog. Bu, ini buku tuh mau jadi apa? Apakah mau jadi buku sebagai panduan, tuntunan sebagai penari, atau sekadar puja-puji saja? Kalau begitu, mending saya memposisikan sebagai narator saja. Jadi begini, ini autobiografi, tapi ditulis, seperti dituturkan oleh kayak gitu. Jadi saya memang menuliskan, seperti itu yang dilakukan oleh H.W. Setiawan nulis Nano S. Saya berarti jadi itu tidak biografi, jadi autobiografi. Seperti dituliskan oleh HW. Jadi saya hanya rekam nuliskan gitu. Kalau biografi itu saya juga harus punya visi. Ini harus ke sini ya, alurnya harus ke sini, bahasanya harus begini. Suaminya yang misalnya diwawancara, dengar menikah lagi, itu kan di zamannya itu ada hal yang ada juga nggak boleh ditulis. Di zamannya itu suaminya kan dari TB, dia dari TB tahun 50 itu kelas jet set di Bandung itu dansa-dansi itu saya masuk ke wilayah itu loh. Wah, asik sekali. Andai saat itu hidup di zaman itu ada. Nah itu kan ingin saya tahu. Dan faktanya dia orang kaya, aku mau ngomong naon, mau dansa, makanya kan nggak bisa disembunyikan. Tapi kadang-kadang orang ingin dicitrakan bahwa saya itu orang sederhana apa-apa. Pemahaman yang keliru seperti itu. Dalam mobil saya kaya raya, datang ke sini naik helikopter sekarang enggak? Mobil saya, helikopter saya di Jakarta bolak-balik. Yang ulah sebenarnya kan sampai ke Sebelen, apa segala macam. Namun saya melihat, saya tidak mau ripuh, ya kalau aja saya orang kaya bisa. Jadi ada benturan kayak gitu kalau menuliskan nanti. Berbeda kalau tokoh yang sudah meninggal, seperti Ramadan K menulis biografi Bu Inggit dan itu dia observasi dari pustaka segala macam. Walaupun dalam novel itu disebutnya, itu novel sebenarnya, tapi disebutnya fiction non-fiction, kayak begitu tuh. Novel yang based on history, tapi historinya terlalu kental. Kalau fiksi kan kayak tadi kayak Maton, nulis saya, fiksi, saya tuh urusan, saya dibilang apapun. Kalau di Kuantar ke Gerbang, itu kita harus hati-hati. Ramadan K juga pasti, ini karena orang pasti akan melacak sumbernya. Makanya ada yang bilang, itu fiction, definisinya ada 3 yang fiction non fiction, yang histori dan kayak begitu, fiksi non fiksi, karena tidak boleh ngarang. Berarti kan misalkan ya kalau di beberapa musisi terkenal pasti kan kayak aku sebutkan kayak Keadilan, kayak Kobe, kayak Ahmad Dhani, berarti kan yang diceritain itu kan apa sih yang
apa namanya yang terlihat mereka tuh pengen jadi pemain musik itu karena alur masa kecilnya kayak gimana, gimana dia aktif ngebandnya gitu kan. Begitu juga Niko Ardila juga pasti begitu, si penulisnya juga mungkin wawancara sama sahabat-sahabatnya gitu kan, wawancara sama guru musiknya gitu kan. Nah kalau misalkan saya bikin buku autobiografi tentang Adele, apakah saya harus wawancara dulu gitu kan, misalkan bisa wawancara ke siapa gitu kan, ke mantan Kang Adele, mantan Sabana atau Sahawaya gitu. Nah itu Bener bae, harus bener. seizin Kang Adele atau gimana tuh Kang? Iya, dibicarakan dulu dengan Ya, itu mah karena apalagi orangnya Ada besar. pesan Bang bikinkan biografi saya lah. Ya. Saya nyalonkan jadi gubernur. Saya pasti Saya nyalonkan jadi wali kota. Ada ini buku apa, kemudian saya harus wawancara dengan siapa, ceritakan masa kecil Mang Ade yang tahu siapa. Iya. Gitu. Saya pernah menulis buku biografi ketiga ya, tapi yang satu tidak jadi karena orang Cina yang pendiri Jonghyun Islam besar. Karim Oi. Bu Cucu Wijaya lah. Oh, yang kayak di Karim Nah, tapi ada yang disembunyikan, ini tidak boleh, ini tidak jadi karena biografi itu harus dia. Berarti beda dengan novel gitu kan? Ya, beda. Meskipun itu novel Inggit misalnya, beda tetap meskipun real fiksional sejarahnya sih ada. tetap. Ada. Nah kalau untuk yang kayak buku apa sih namanya Bandung Collection itu, apakah emang harus diceritain sama diceritain secara rinci atau gimana sih? Ya, Itu mah memoir ya, memoir. Ya. Jadi sejarah kecil. Ya, kalau memoir itu kan biasanya ditulis oleh seorang reporter ya. Iya. Reporter, wartawan, biasanya saksi sejarahnya dia sendiri. Yang menyaksikan secara langsung ditulis aja apa yang Saksian ya. Makanya di Bandung Connection Pak Ruslan Abdulghani itulah jadi saksi sejarah. saksi sejarah. Karena bagian Iya, karena dia bagian dari Dan, peristiwa itu. tetap ya yang disebut kebenarannya sejauh mana integritasnya tinggi. Ya. Makanya harus kalau di luar negeri itu buku sekecil apapun itu selalu dihargai. Ada pembanding. Misalnya gini, Kang Mata nulis saya sehebat apapun kan nggak tahu saya 100%. Tetap banyak kan ayamnya ada bagian yang ada kepentingan. tersembunyi. Jadi coba baca beberapa buku tentang satu tokoh dari berbagai sudut. Itu pasti lebih lengkap. Lady Di yang paling sering. Oh, nyala biografi juga. paling sering. Masih tuh Ada sekarang beberapa masih nulis. produser yang membuat biografi Lady Di. Lady Di. Dan kita semua ini hal baru. Jadi nggak ada satupun penulis yang lengkap mengetahui seseorang. Nggak mungkin. Yang ada di hati saya nggak ada yang tahu. Saya baca Lady Di buku segini besar ini. Kemudian dapat lagi satu buku kecil, itu beda artinya. Lengkap. Insight apa? Sudut pandang ya. Sudut pandangnya beda-beda. Ya kan. Mungkin saya berani nulis karena punya informasi baru yang ada yang nggak tahu, teman-teman nggak tahu kan. iya. Jadi saya berani nulis. Kalau datanya sama, saya pasti nggak ngapain nulis lagi. Karena saya punya data baru. Disangka apa kalau di Google, googling, copy paste. Ya. Makanya semua berani nulis karena saya punya yang baru. Nah, itu menarik. Jadi harus dibaca semua. Iya. Jangan. Kalau misalkan cuma kan kita pertama kan kita harus banyakin apa namanya research kan gitu kan. Oh iya. Itu boleh sekali lagi apa? Nggak bisa ngobrol. Egi lagi semangat sekarang. Kita ngobrol ya. Kita ngobrol. Kalau yang buku kalau tadi kan itu kan biografi, nah ini kalau misalkan apa namanya tentang keagamaan kayak gitu, itu kata-katanya juga harus disamakan dengan novel atau gimana? Misalkan kayak misalkan ya kalau Islam kan kebanyakannya buku biografi Nabi Muhammad. Nah kan aku takutnya kan apa ya ketika aku membaca satu buku dengan buku yang lain menceritakan tentang beliau, takutnya apa namanya ada perbedaan gitu kan. Kok si penulis ini menceritakan apa seperti ini, sedangkan si penulis yang satunya lagi seperti ini gitu. Sebetulnya kalau kisah-kisah para nabi itu sudah dicatat di dalam Al-Quran. Ada 120 nabi, 120.000 nabi di dunia ini. 120 nabi. Tidak bisa kita hafalkan. Kemudian ada 315 nabi rasul. Kemudian ada 25 yang harus kita hafal. Nabi dan Rasul. Nabi dan rasul namanya. Jadi
yang tidak dikenal itu misalnya dari 120.000 nabi itu ada yang untuk nabi saya itu ya. Oh iya banyak. Jadi nabi itu misalnya saya tidak tahu Ratus orang kan? kira-kira gitu. Oh. Ya, kalau di Arab Itu di zaman. Zamannya. dan nabi yang lahir dari Arab turunan Arab itu hanya 4, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ismail dan Nabi siapa satu lagi. Jadi semuanya memang tidak lahir Arab. dari orang Arab asli. Karena ada Arab yang sudah hilang, ada yang masih ada. Misalnya kaum Ad, kaum Hud, itu ada negara-negara yang sudah tidak ada lagi namanya sekarang. Dan itu sudah kisah Nabi Muhammad sudah jelas, kisah-kisah Nabi Muhammad ada di dalam Al-Quran, tapi penjabarannya misalnya Nabi Muhammad ada di berbagai kitab. Katakanlah kitab Berjanji itu kitab prosa yang paling bagus gitu. Itu ada di situ sudah lengkap. Kisah Nabi apapun sudah lengkap sebetulnya di Al-Quran. Tapi kemudian dilengkapi dengan hadis, kemudian istimewa, kias dan sebagainya. Kalau kecuali menulis khutbah, menulis khutbah misalnya ya harus sesuai dengan ini aja, teks Islam, literasi Islam. Takutnya kalau misalkan bikin kayak gitu kan salah dikit kan bisa rame itu. Ya banyak sih. Kontroversi berarti. Kontroversi. Di negara luar kan sering menulis Nabi Muhammad dengan berbagai kontroversi, pasti itu. Karena Dia jadi polemik kan, jadi wacana dan diskusi berarti. Sebetulnya mah karena kita dia- mencerdaskan. karena Udah dia- belah ya debat mah. tidak pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani ini melihat Islam damai. Wantoran kali itu Ansoro kata kata milatahum, sehingga kita ikut dengan dunia mereka. Mereka terus mencari kontroversi. Nabi Musa misalnya digambarkan dengan ini, kemudian banyak dan komandemen dan sebagainya. Jadi berbagai versi. Kalau sejarah, nah kita menulis lagi sejarah misalnya di Indonesia itu tergantung pemerintah dan kekuasaan. Kalau sejarah itu bisa dibikin palsu. Kita percaya tidak Indonesia dijajah menurut 350 tahun lalu? Sebetulnya enggak ya. Ya, Soalnya kan belum ada Indonesia. Pasti dia Belanda. nggak kan itu kan jadi persisnya berbeda kan. Harus disampaikan. Iya. Percaya nggak masalah itu kan? Dan waktu itu belum pemerintah Hindia Belanda. Itu kayak VOC ya? VOC malah dagang aja. ya. Iya. Punya perusahaan dagang. Perusahaan dagang ngajajah. Ya, tapi karena gampang tim ini didatangkan itu cenah. Iya. Di anak Indonesia tahun 1000. Berarti untuk kepentingan kurikulum kan, pengajaran ya. PTR Itu memang dituntut seperti itu. Sejarah itu begitu. Sejarah PKI misalnya Indonesia versi. Kalau sekarang kan dikitakan PKI itu kan seolah-olah yang dalam kan. Ya. Padahal kalau secara ilmiah ini di luar kurikulum itu versinya kan mungkin beda-beda. Ya, Iya. Ada mungkin CIA. Itu alatnya, banyak alatnya PKI itu Iya. pakai alat. Tapi karena waktu itu Soeharto yang menumpas PKI, kalau secara ilmiah makanya seolah-olah PKI yang salah. Walaupun setelah kita kaji itu mungkin ada elit PKI yang bermain, elit PKI yang bermain, tapi yang di bawahnya nggak tahu. Ya. Padahal waktu itu kan PKI kan kekuatan dunia ketiga setelah Republik Rakyat China, Uni Soviet, dan Indonesia. Di Asia kita nomor 2. Jadi memang Amerika cukup ngeri juga ya, kemudian Indonesia kalau jadi komunis itu, apalagi ada teori domino kan. Australia takut kalau kita menjadi negara komunis. Ya. Seperti partai politik di Indonesia sekarang itu kan elit-elit politiknya maunya begini, tapi kan pengikut partai politik yang di bawah nggak tahu apa-apa. Iya. Kan misalnya sekarang pemilu maunya diundur 3 tahun lagi. Allah. Jadi harapan di DPC misalnya itu jangan tahu Iya. kemauan mereka. Mungkin ada proyek yang belum beres. Namanya jadi. Lanjutkan. Silakan teman-teman akan menanggapi lagi dari Neng.
Ya, Lima ini menit Stop. lagi. dari mana aja nih teh? Kawan-kawan dari mana? Tenas, Oh, itu. Uin, Ispi, Uin, Upinya, Pep dulu ya sejarah. Andre Salatiga, Satya Wacana sama Pak Ari Herianto Bapak dulu. di Uninus ada mahasiswa PBSB yang nyantri di dalam kampusnya. Ada apa? Mahasiswa PBSB yang 10 orang. PSBB, PBSB PBSB. Apa itu? yang mondok dalam kampus Uninus. Ada karena ada mes di situ. Oh, Ada boarding, Aswaja boarding, RU. kayaknya boarding. Ada Aswaja RU di situ. Ada. Tapi ya, banyak ada beberapa yang suka nginep mah di mahasiswa di mana-mana lagi susah diatur. Karena itu apa angkatan pertama dari PBSB yang ada di Uninus. Oh. Baru Bisa yang nginep tuh. Ya, biasanya mahasiswa menginap Di Hima tuh kadang-kadang pada ada prodi. Oh, Terus saya teh, kamu orang teater. makanya Teater kan sarana di kampus wae. saya sih membolehkan asa bukan perempuan. Saya bilang, ya sebenarnya benar laki mah yang nggak punya kos apa, nggak boleh perempuan nggak boleh pulang. Iya. Program itu apa? Sistem Nusantara. Sebetulnya mah Pak Adem di sana kan ngerasakan keur nyanyi aya adan, nyanyi teureun adan lanjut cik saya. Oh, gitu? Nah, dulu Oh, nya sayanya. iya, ada di masjid nyanyi we. Oh. Nggak ada di sana santai. Islam santai nih santai itu. Oh, alhamdulillah. Tapi si Om Tis ya namanya pelakunya. Itu kan balan nah. Bisa menggaris lucu. Kita mah Uninus mah Islam yang Nasrani yang kuliah ada beberapa untuk ada biarawati yang ikut kuliah. Jadi kangen lagi ya. ARC ngadon lagi berkunjung ke ini Pep kita pernah ke situ. Ya boleh nanti 2020. kondisi sudah Stabil, boleh. karena masih Green. belum ada perkuliahan tatap muka, masih PKM masih. Iya, iya. Itu aja kawan-kawan. Ayo tuh. Ya. Oh, sorry. Egi paling gelisah nih. Sorry. Apakah dalam menulis itu harus di apa namanya ketika ide udah ada, misalkan membuat cerpen atau novel atau biografi atau apa, apakah harus ditarget dengan waktu misalkan? Kalau misalkan cerpen kan apa nih ditarget seminggu selesai atau harus cepat-cepat? Nah, kalau untuk autobiografi harus selesai tanggal segini harus selesai apa gimana kan? Deadline ada. Autobiografi mah ya tergantung selesainya. Sen aja. Usaha. By Kalau misalnya satu by malam by bisa order. Ada yang paling sebentar ya setahun ya. Paling Paling sebentar juga setahun. Paling sebentar ya sebentar. Autobiografi. Kan momentum ya biasanya kan, momentum pemilu biasanya. Kalau menulis karya sastra, cerpen, puisi dan Cerpennya aja lah gitu. ya tergantung maunya kita mau dipercepat atau tidak. Pak, tempat tambah kalau orang dari itu nya. Orang aja cuma. Oke, next akan nih. Kalau misalnya kita membuat sebuah buku mengenai sosiokultur, permasalahan realisme terjadi di bangsa kita, ataupun mengenai permasalahan yang terjadi sekarang yang di mana notabene-nya misalnya saya bukan sebagai tokoh yang berada di dalam kepentingan tertentu. Dan di mana misalkan saya membuat buku itu dan diluncurkan ke publik, nah itu bagaimana apakah saya harus mengikuti sistemnya dalam artian memang sesuai dengan pembuatan bukunya sendiri atau memang ya hal itu diwajarkan gitu karena pembuatan buku itu seperti apa sebenarnya? Ya secara teori itu kalau membuat sebuah buku apalagi sosial itu memang kita tubuh dan hati kita harus ada di sana. Tubuh kita hadir, hati kita hadir. Misalnya tsunami, kita tidak bisa menulis tsunami hanya melihat di TV atau Di YouTube. harus melihat langsung gitu. Ih, amit. Atau melihat, Tadi gempa. Oh, tadi gempa ya. kultur. Di sini misalnya tuh apa? Jurinya, juri. Ini kan budayanya. Tadi gempa. Kultur, sosio-kultur. Ya kita harus terjun, harus ke sana. Artinya tubuh kita dan hati kita harus Residensi. bisa sih itu tekstual, tapi tetap itu diperlukan yang namanya kehadiran tubuh dan hati kita. Paling penting itu karena harus dipertanggungjawabkan kalau menulis. Baik karya sastra ataupun bukan harus dipertanggungjawabkan. Minimal bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada buku apa? Oke sih, baru ini aja. Mulai kan ini ke
kepancing ya. Udah. Keidean Kan berarti. kalau kualitatif itu bukan ya, instrumennya terpentingnya si penulis ya. Jadi bukan hasilnya, tapi percaya saya pada penulis. Jadi kalau etnografis, penelitian etnografis, saya menulis tentang satu suku, sosiokultur di Baduy misalnya. Saya harus masuk, saya ikut ritual, saya ikut keseharian, saya wawancara, tapi saya juga ikut ritual, saya ikut dimandikan, saya ikut apa? Mengapa? Ada keterlibatan etnografis. Di situ kita di metodenya akan dijelaskan, dan yang terpenting saya percaya pada cara nulis, bukan pada hasil. Hasilnya itu bisa salah, bisa apa? Itu kan di metode. Tapi caranya prosesnya. Jadi instrumen terpenting itu adalah si penulis. Saya percaya, makanya harus dinarasikan si metode. Saya penelitian itu jalan kaki, disebutkan. Bisa kena mobil, karena beda anggapan. Saya ke sana berjalan 7 hari, itu harus dijelaskan. Agar orang percaya, ini caranya benar nih. Berarti yang dia lihat di jalan itu lebih banyak dibanding kalau saya naik pesawat, dia nggak melihat apa-apa di situ. Saya ikut ritual malam, saya ikut memakai kain songket, lalu saya duduk, itu harus dijelaskan. Supaya orang, oh bener, ini caranya bener nih. Daripada ritual Baduy itu begini. Tahunya dia browsing. Jadi keterlibatan di situ. Bersih. Saya percaya Kesama dari dia ada di situ. Iya, Dia ada di situ. Dia ikut dimandikan. Saya merasakan ketika air menetes, ada di waktu di sana di Ciptagelar ada memandikan pakaran, pakai air jeruk apa segala macam, benda-benda pusaka. Si airnya ini dipakai untuk netesi mata. Padahal kan karat ini, karat yang setahun. Tapi cobain aja. Terus perih bisa. Jadi saya bisa menggambarkan daripada eta cai bekas air rendeman pusaka diteteskan ke mata untuk membersihkan mata. Bagaimana saya mendeskripsikannya kalau saya bilang? Nah itu maksudnya adanya keterlibatan kehadiran penulis itu akan bertanggung jawab sama orang ketika menjelaskan. Ketika air rendeman pusaka diteteskan, rasanya seperti ini. Saya bisa menjelaskan. Nggak akan jauh lah, orang lain juga pasti merasakan hal itu. Karena semua. Berarti sih kayaknya malamnya kan ya, misalkan siapa namanya tadi deh? Siapa? Dari Pak. Dari Pak misalkan bikin sebuah tentang istilah sosio apa namanya tadi teh? Sosio kultural misalkan bikin buku misteri lah gitu kan. Berarti kehadiran si penulis ini emang sangat diperlukan itu kan, misalkan mengunjungi ke tempat-tempat yang angker lah gitu kan. Itu ini saya lah ya, sebuah keniscayaan. Tapi dalam semua hal ya, nulis apapun, fiksi non fiksi, nulis apapun, jika si penulisnya matang di situ, ada keterlibatan, ada pendalamannya, itu rasanya akan jauh lebih berbeda dibanding kita hanya membaca dari tulisan orang. Saya ingin menulis tentang Jubun Ianku, nulis dari bacaan, beda. Kalau kita mungkin ngobrol-ngobrol dengan langsung para pelaku yang masih ada, bagaimana sih? Banyak kan yang sebagai penulis yang dilatih sebenarnya panca indera, bukan pengakuan. Kalau pengakuan dia bisa bohong, tapi kalau saya lihat garis muka, ini pasti ini sering disakiti garis. Nah, bisa apa? Ya karena saya melihat garisnya. Tapi kalau saya bilang disakiti, enggak kan, bisa begitu. Nah jadi pentingnya keterlibatan, ada wawancara. Jadi bukan hanya mendengar mengindra, tapi hanya melihat. Abdi hoyong terangkan deh, sebaiknya bukan hanya wawancara. Karena kalau wawancara, dia akan ngomong sesuai dengan kepentingan dia. Tapi saya gaul setiap hari dengan dia. Intimi. Ada itu sebenarnya mah suka nalan bujur tetangga. Apa? Nggak bilang, hanya lihat aja dia kalau lihat tetangga. Di balik kandang gitu. Jadi itu maksud saya, penulis itu memang pekerjaan berat. Karena harus bersosialisasi, harus macam apa ya, masuk ke wilayah di mana dia. Jadi kalau mau nulis musik, lalu bukan wartawan musik atau penulis musik, saya agak bingung menggambarkannya. Makanya dia harus mau di situ. Dia ngerti musik, tukang nonton konser, menulis 90 tahun soal musik, kemudian kenal banyak klik. Itu lebih hidup tulisannya karena dia sangat paham apa yang ditulis. Saya menulis main bola, tapi tersep main bola. Asa kumahanya kering gitu kan. Persib menang. Ore, selamat ya. Naon sih? Dicetak oleh gol. Bruno 2. Pengalaman saya waktu itu, waktu ada tsunami tahun 2004 akhir di Aceh ya, saya diminta menulis puisi oleh Tsunami, teman-teman
satu buku dengan Muhammad Ismail Chandra. Itu memang saya tidak bisa menulis puisi, hanya melihat di TV. Tapi ketika tahun 2007 di Pangandaran, 2006 ya. saya langsung ke sana 2006 ke sana, akhirnya bisa menulis puisi. Beda kan Kang Amator apa yang ditonton di TV dengan ketika melihat pemandangan hamparan sudah rata dengan tangan. Roma. Tafsirnya di sini udah lain-lain. Anjir Maya, kamu kemudian ikut membantu Evakuasi. Ya. Artinya tetaplah tubuh kita harus Terlibat ya. terlibat. Nah, Kalau cuma menulis ngulang gitu. Ya itu Kang Maton, kebanyakan yang bertanya tuh kita menulis kebanyakan sebetulnya mengambil ide dari angin, dari udara. Maksudnya ngalamun dengan bintang itu bukan. Jadi ngobrolkan kalau mau nulis tentang kehidupan sosial di pabrik nggak bisa ngalamun di pabrik. Udah masuk ke daerah kos-kosan di pabrik, bagaimana kehidupan para koser itu. Yang ngekos, walking class apa kelas guru. kelihatan bagaimana keseharian dialognya. Ya, Warnanya beda. saya nulis ini monolog Saritem. Kita Bisa kemudian masterpiece ya Kang Matan ya. disunahkan oleh Kang Balik. Ada pengalaman empirik. Ada pengalaman dari Kang. Empirik. Kemudian dimainkan oleh mahasiswa di Tasik, dimainkan. Empirik. Itu 3 tahun saya penelitian ke Saritem. 3 tahun. Ngapain aja? Empiriknya lain. Ngapain aja? Tapi itu menunjukkan sebodoh itu. Ya, saya Masa wawancara dengan ditemu pelacur. Saya wawancara dengan pelacur dengan Dia ngobrol MP, Ya. dengan kemudian baca buku. Ya. Oh. Tapi kan harus saya kasih tahu, Cimanto itu basicnya sama dengan saya wartawan ya. Jadi pekerjaan begitu itu mungkin bukan kendala bagi yang lain. Ya. Masuk ke sumber, tembus ke sini, wawancara ke sini. Kita mah biasa ya, mau ke sini dulu wawancara, sudah biasa, sudah. Jadi ada baiknya memang prinsip-prinsip wawancara jurnalistik memang harus dikuasai dulu. Supaya nanti kalau dalam bertanya itu mancing mana yang orang nggak mungkin ngomong bisa ngomong. Wartawan itu punya itu kan. Jadi kalau ada tekniknya. Saya mengajarkan itu di kampus teknik wawancara aku mah supaya orang mau ngomong. Walaupun ini sangat sensitif. Nah, wartawan udah terlatih untuk itu. Jadi apa yang dilakukan Kiai Maton itu modalnya dia sudah ada. Nah kawan-kawan yang lain yang misalnya mau nulis berdasarkan wawancara, memang harus sedikit membaca dulu teknik wawancara dari teori jurnalistik. Mari ayo urutan wawancara teh. Ayo wawancara yang nggak boleh dikasih di awal, harus di akhir. Ayo urutan. Saya ngajar itu jadi apa akhirnya. Jadi itu yang keuntungan terbesar jurnalis jadi. Ya itu. Jadi biasa menunggu sumber teh. Mau sumber ya. Jadi yang awal-awal ke lapangan pasti suka kadang ke lapangan bingung. Saya juga ketika wartawan muda tahun 97 nulis tahun lapangan. Tapi lama-lama kan terlatih. Jadi sudah mulai lihat narasumber itu sebagai partner itu sudah enaknya. Itu teman-teman. Jadi hari ini dua narasumber. Tiba-tiba keren kemarin. Keren mantap. Tapi kalau Benar. Bicara kedua. Sama anu ngawal. Surti. Saya tadi tidak ngajar tuh bagi cuma namanya juga ngobrol. Temukan ya gitu. Ya, kita memang harus banyak ngobrol seperti ini. Sharing lah kalau adalah IMRL mah ya sayangnya saya harus berada ilmunya di atas kalian semua, tapi ya pada sharing berbagi pengalaman lah. Nah, rasakan yang lebih tua pasti kan pengalamannya lebih lamanya lebih paling tua. Kurang yang mudahnya Jadi kita belajar dari. Ya, terutama teman-teman yang ingin nulis dan harus tentang kasus apa, bijak apa kan butuh keberanian atau butuh strategi tertentu mungkin ya. Kayak tadi, menarik nih tentang ini. Kadang-kadang juga kalau bertemu narasumber gitu, harus diatasi dulu kan gitu ya. Kayak gitulah persoalan-persoalan kayak gitu. Menguasai dulu medan sih. Nah, itu. Jadi kalau saya nulis saya nulis mengenaan misalnya pertanian, ngerti pertanian buat apa gitu maksakeun. Nulisnya bidang saya yang paling ngerti yaitu bidang perempuan. Saya kan pemberdayaan perempuannya bagus. Empowering. Jadi misal. Ya, saya juga ada pesanan tulisan tentang IKN. Oh.
Saya terpaham. Akhirnya saya tahu. Walaupun bisa belajar ya, penulis itu bisa belajar. Tapi beda rasanya kalau kayak Maton membahas yang ini bidang saya, ini saya. Tapi kemarin tentang pemilu yang di koran PR. Ya karena Sama oh karena sudah. saya merasakan pemilu. Politik mah jauh lah. Tiba heula. Cieun Saya kan. merasakan pemilu. Luhut. Makanya saya tidak berani walaupun pesan itu duitnya gede. Ya, berani ini kan tadi kasih ya, weh. Ini kan tadi 100.000 daripada Di koran. Tapi kasih. Ya memang sih kalau berisiko ya. Risiko. Risiko itu kredibilitas itu bukan masalah tidak ya. Kan Kalau itu jadi ghostwriter. di mana sih? Nah, gitu. Gimana? Pekerjaan. Jadi pekerjaan freelance itu sebenarnya ghostwriter. Oh. Jadi ayah buku yang buku aing kan, udah kan tuh menang ngomong itu buku menang nulis kurang dan dibayar. Saya nggak aneh, saya Penulis itu tanya ghostwriter. ghostwriter sebenarnya. Jadi penulis kayak saya tuh banyak yang Saya suka membaca tulisan saya di PR. Orang lain tapi nama-nama tulisan lain. buru itu mendapat kamu buru. Jadi kami itu buru dengan begitu. Tapi nama Nama Iya. lain. Ada buku psikologi, bro, tilu di Jakarta, tapi belum dibayar sawarnya orang menihayang dibongkar sesuai dibongkar. Oh, Ada iya. motivator dari Jakarta bikin buku. Kukang Malik di Yona. Iya, saya ghostwriter, Ghostwriter. wawancara, lalu bahan banyak buku dari CD apa segala macam bikin. Dalam arti yang sebagian nggak bayar. Sisa, temayar lagi. Aduh sorry gitu. Dibongkar kayaknya. Sisa mungkin dibongkar. Kita buku aja. Desak-desak. Ya itulah kali-kali Pengalaman penulis ya. kita ini kan Perih penulis. cowok panggilan lah kita. Betul. Tapi emang penulis orang yang bebas menentukan jadwal dia bekerja siang malam seperti itu ya, ada kebebasan sendiri kan? Bebas ya, hari bebas sih. Kalau mau bebas gue kan pikiran bebas. Ini banyak penting mah dilakukan kan? Itu ya. Tapi tidak mau. Kadang ada kerjaan, kalau punya kerjaan kayak pengguru kayak yang lain mah enak. Mahasiswa Saya job. masih disubsidi orang tua. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ya Kang Madon kembali ke Kang Madon lagi. Ya itulah Ini Closing. obrolan closing statement. Emang pensi nih tadi mah itu nggak melanggar. Malah Kang Madon. ya Mungkin ada lagi pertanyaan satu lagi? Kalau tidak ada, nggak kayaknya. saya mangga Kang Madon lagi langsung. Ya menulislah supaya kita hidup itu aja. Cerah banget. Dalam.